Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Malik Madani, NIM 2013 1037 0311 006 dari Informatika kelas A. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan serta menjelaskan komponen-komponen dari arsitektur sebuah komputer, khususnya laptop yang depan saya ini, laptop Toshiba Satelit C600. Khususnya nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya bentuk dasar komputer, yaitu mainboard dan juga CPU-nya serta penyusun-penyusun lainnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung saja kita cek. Oke, untuk depan saya ini sekarang laptopnya sudah saya bongkar. Di sini sudah terlihat semua elemen-elemen dari pembentuk laptop tadi. Di sini untuk monitornya, ini untuk keyboardnya, ini untuk casing atas, ini bisa dilihat. Untuk yang ini adalah bagian terpenting dari sebuah laptop. Di sini ada mainboardnya, untuk casing dan casing bawah, ini bisa dilihat. Untuk ini untuk tutup bagian bawahnya. Oke, langsung saja kita akan mengecek yang bagian pertama, yaitu mainboard komputer. Oke, ini adalah mainboard dari sebuah komputer. Jadi mainboard ini sebenarnya itu adalah bagian yang paling utama dari sebuah komputer, di mana mainboard ini sebenarnya dia tuh sebagai tempat melekatnya perangkat-perangkat ataupun elemen-elemen penyusun sebuah arsitektur komputer. Di sini kita bisa lihat untuk ini, bentuk dari mainboard ini adalah seperti ini dengan warna hijau dan juga elemen-elemen yang melekat. Ada macam-macam elemen di sini. Di sini juga ada slot-slot untuk melekatnya device-device komputer agar bisa terkoneksi. Untuk yang di sini sebenarnya ini adalah tempat untuk tersambungnya antara mainboard dan juga cooling fan untuk sebagai pendingin dari komputer. Di sini ada slot yang ini. Ini tuh gunanya untuk mengkoneksikan antar mainboard ke kabel display yang nantinya akan ditampilkan kepada layar monitor. Nah, kalau untuk yang ini itu adalah slot untuk kartu jaringan. Ini bentuknya kartu jaringan. Nah, kartu jaringan ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengkoneksikan komputer ke jaringan WiFi agar komputer itu bisa mengakses ke jaringan internet. Nah, di sini ada kabel hitam dan juga kabel putih. Ini untuk antena. Mungkin antena ada di dalam elemen monitor. Setelah itu di sini ada slot ini, gunanya untuk menyambungkan ke speaker ini agar bisa mengeluarkan suara dari komputer. Di sini ada slot untuk power supply. Di sini ada slot-slot untuk input device, ada untuk input monitor, output monitor, ke LCD, untuk koneksi ke jaringan dial-up, untuk USB, ini 2, dan ini untuk ke speaker eksternal. Oke, untuk yang lebih lanjutnya mari kita buka. Ini ada DVD writer. DVD writer ini sebenarnya gunanya adalah untuk membaca data yang ada di kaset CD-ROM dan nantinya akan dilakukan pengoperasian oleh komputer. Setelah itu mari kita buka mainboardnya. Nah, sebenarnya mainboard ini melekat karena di bawahnya terdapat ini. Jadi ini sebenarnya harddisk
harddisk internal dari laptop. Gunanya harddisk ini jadi dia menyimpan data-data penting yang ada di komputer guna untuk dioperasikan. Sifatnya permanen. Jadi data yang di dalam harddisk ini kita bisa manipulasi, bisa mengedit, bisa menghapus ataupun bisa menambah. Setelah itu coba kita buka. Nah, di sini untuk bagian bawah mainboard. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang ROM dan juga RAM. Dapat dilihat di sini untuk RAM bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini merupakan RAM dengan warna dasar hampir menyerupai dengan warna mainboard. Di sini ada bagian kecil, sela kecil ini. Sela kecil ini dinamakan nodes. Jadi kalau untuk model DDR3 itu notesnya agak ke sebelah kiri, jadi bentuknya seperti ini. Berbeda dengan DDR3, DDR2, DDR1 yang sebelumnya, tipe-tipe sebelumnya, DDR3 itu agak lebih seperti ini. Nah, untuk ini ada 4 chip. Nah, 4 chip ini digunakan untuk penyimpanan data. Oke, ini untuk RAM. Sekilas fungsi dari RAM. RAM itu gunanya untuk membantu CPU dalam menyimpan temporary data proses program. Jadi CPU tidak perlu mengakses data yang ada di harddisk karena yang kita tahu bahwa harddisk itu kecepatan datanya lebih lambat daripada RAM. Oke, itu sekilas tentang RAM. Kali ini kita akan menjelaskan tentang ROM. Jadi untuk ROM ini dapat kita lihat di sini bentuk ROM adalah seperti ini. Bentuknya persegi 4 dengan kaki-kakinya yang ada di bawahnya. Nah, jadi ROM itu adalah read only memory. Nah, di mana data yang tersimpan di dalam ROM tersebut itu tidak dapat diubah. Jika ingin mengubah data atau mengedit data yang ada di dalam ROM, itu menggunakan suatu teknik tersendiri agar bisa mengubah datanya. Jadi salah satu penggunaan dari ROM ini adalah BIOS. Jadi BIOS itu tidak dapat dihapus, tidak dapat diedit oleh user. Jadi sifatnya tetap atau permanen dan tidak dapat diubah. Nah, setelah itu di sini ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini bentuknya adalah seperti baterai jam tipis. Nah, gunanya baterai CMOS itu untuk mensupport BIOS agar dapat menyimpan setting-settingannya. Nah, selain untuk membantu BIOS, baterai CMOS juga berguna untuk menyimpan settingan time atau waktu yang ada di komputer. Oke. Oke, untuk selanjutnya ayo kita coba untuk menjelaskan tentang CPU atau prosesor. Dapat lihat di sini untuk letak dari prosesor itu adalah di bawah heatsink. Ini namanya heatsink untuk tembaga yang berwarna kuning ini. Nah, ini CPU. CPU ini adalah jenis Intel Core 2 Duo keluaran tahun 2004 dengan kecepatan clocknya adalah 2,26 giga per second. Oke, untuk ini adalah VGA atau kartu display untuk menampilkan display pada layar monitor. Untuk yang ini, yang bermerek Intel ini adalah short bridge atau bisa dikatakan sebagai I/O controller. Nah, untuk CPU dapat kita lihat bentuknya. Coba kita buka.
Untuk CPU ini dapat kita lihat di sini ada transistor berupa kuningan-kuningan ini. Nah, jadi bentuk dari CPU adalah seperti ini. Ini merupakan komponen utama dalam suatu komputer yang berguna untuk menjalankan suatu proses maupun program, aplikasi atau sebagainya, yaitu dasarnya adalah di sini. CPU juga bisa dikatakan sebagai otak dari sebuah sistem komputer. Nah, ini untuk CPU-nya. Jadi kalau ingin mengganti CPU itu harus support dengan mainboardnya. Jika mainboardnya tidak support dengan CPU tersebut, maka CPU tersebut tidak dapat digunakan pada mainboard tersebut. Nah, untuk ini heatsink. Nah, guna dari heatsink ini sebenarnya untuk mengatur suhu pada CPU dan juga VGA. Nah, untuk CPU ini dan VGA pada saat dia beroperasi, maka dia akan mengeluarkan panas. CPU dan VGA. Nah, pada saat dia mengeluarkan panas tersebut akan ditransfer ke ini yang berbentuk kuningan ini, heatsink ini. Dengan ini yang ada bagian abu-abu ini adalah pasta. Gunanya agar CPU ini tidak langsung menempel pada kuningan heatsink. Nah, pada saat menempel, panas dari CPU dan juga VGA ini akan berpindah pada kuningan ini, kuningan heatsink. Selanjutnya, panas itu akan mengalir ke sini. Setelah mengalir ke sini, maka angin akan meniup untuk memberikan udara sejuk agar panasnya dapat keluar. Seperti itu sebenarnya sirkulasi di dalam CPU agar panasnya tidak di dalam dan panasnya itu bisa keluar seperti itu.